Seorang yang bernama Peter Witchroth daripada Navy of Canada di dalam peperangan dunia kedua, dia mengatakan satu hal yang saya tidak pernah lupa. Satu kali seorang admiral, seorang laksamana armada Kanada di dalam peperangan perlu memakai kapal terbang kecil pulang ke darat dari tengah-tengah Pasifik. Maka waktu itu dilaporkan oleh bawahnya bahwa kapal terbang ini rusak, perlu overhaul. Kita perlu 10 jam untuk bikin betul mesin-mesin supaya engkau pulang tidak bahaya. Maka laksamana bilang, oke, saya tunggu. Dan seorang laksamana yang sekarang mau kerja sesuatu mesti tunggu 10 jam. Itu luar biasa siksanya. Dia tunggu sampai sudah 10 jam. Dia tanya, sudah selesai? Anak buah mengatakan, waktu kita bongkar mesin, kita itu turun mesin, bongkar mesin, semua sudah selesai. Sisa satu skrup dipasang terus selesai. Cilaka, skrup itu cemplung ke dalam silinder. Jadi, bagaimana? You mesti tunggu lagi 5 jam. Kita bongkar lagi. Semua mesin keluarkan skrup yang masuk ke dalam silinder itu. Paling lambat 2-3 jam. Dia marah. Kenapa skrup masuk? Kenapa sudah selesai? Begitu teledor. Dia tidak marah. Dia bilang, oke, saya tunggu lagi. Mereka bongkar silinder itu, cari skrup yang masuk cemplung di mana, keluarkan. Lalu sesudah dipasang lagi, baru diterbangkan. Dia aman sampai di darat. Dia seorang laksamana. Nah, Peter Witchroth pada waktu itu bawahan dia. Waktu dia di dalam kapal perang itu melihat terjadinya hal itu, dia menulis di dalam leadership training bukunya, mengatakan, jika laksamana itu dia seorang yang keras, taunya marah, taunya tidak berperi kemanusiaan, bawahan itu akan mengatakan, oke, 10 jam tepat. Lalu dikunci, dia berangkat, begitu berangkat langsung mati di laut. Justru karena dia mempunyai kasih yang tidak menjadi sesuatu ketakutan yang mengakibatkan bawahan bohong, maka dia menyelamatkan diri. Nah, di situ saya belajar sesuatu. Ada apakah kita mesti dengan kemarahan yang tidak berperi kemanusiaan bikin takut-takut sehingga bawahan kita semua bohong kepada kita? Saudara-saudara, memang ini tidak gampang, tapi ini salah satu hal yang selalu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, jikalau laksamana itu marah pada waktu itu, atau dari dulu memberikan kesan dia tidak mau mengampuni, mereka langsung selesai, sudah semua. Detik terakhir, kunci, silinder, bakar, bawa, biarkan dia pergi. Langsung kecelakaan langsung terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih, kejujuran selalu berasal daripada kebenaran dan motivasi yang sungguh-sungguh mau membangun orang lain. Bukan iri, bukan benci, bukan menjatuhkan, bukan menggeser yang menjadi dasar kita. Kita selalu mempunyai suatu motivasi, kejujuran, kebenaran, dan dengan sungguh-sungguh mau membangun orang lain. Maka kebenaran, kejujuran, cinta kasih itu menjadi klop bersatu dan kita menghadapi orang lain dengan relasi yang baik. Dengan demikian kita mengetahui, we know. Saudara-saudara, we know what is love from cross. We know what is love from our sacrifice. We know what is love from our truthfulness, our honesty based on the truth. Di sini katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Nah, kalimat yang kedua ini penting sekali. Bagaimana menjadi orang yang tenang di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita bersalah, lalu kita menemukan seorang yang berhak untuk mengkoreksi kesalahan kita, kita dah enak, kita dah tenang. Kemarin saya bicara dengan seorang hamba Tuhan. Kalau saya ada, kamu khotbahnya tenang dah? Enggak, dia bilang. Kalau saya khotbah melihat patung datang, saya dah tenang. Saya dah tahu kenapa dah tenang. Mungkin ajarannya bidat kali ya. Kalau ajarannya baik-baik, enggak usah dah tenang dong. Karena tahu patung mempunyai tuntutan yang tinggi. Nah, saudara-saudara, saya juga tidak persalahkan siapa. Banyak hamba Tuhan, kalau khotbah separuh mendatang melihat saya ada di tengah-tengah pendengar, langsung grogi, langsung jadi lain. Khotbahnya lebih pelan kah, lebih teliti kah, atau ya pokoknya jadi lain lah begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mau tanya, bagaimana menjadi seseorang yang siapapun di pinggir saya tenang.
Siapapun di pinggir saya tidak gelisah. Siapapun ada di hadapan saya tetap stabil. Nah, ini adalah satu stabil rohani yang paling penting. Di sini diajarkan, kalau kita dengan kejujuran, kebenaran penuh dengan cinta kasih, hati kita tenang di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, seorang bernama Fan Chung An, Fan Wen Zheng Gong, di dalam sejarah Tionghoa mengatakan, jikalau setiap malam saya sebelum tidur renungkan dua hal, sesudah itu saya tidurnya enak sekali. Pertama, aku bersalah kepada surga atau tidak. Ketiga, aku merugikan manusia atau tidak. Sang Pukui Ren, Xia Pu Ren. Itulah sebabnya malam itu saya tidur dengan nyenyak sekali. Nah, saya kira ini prinsip sama dengan Paulus. Paulus mengatakan, sampai hari ini saya berani berkatakan, saya tidak pernah baik kepada Tuhan maupun kepada manusia saya bertindak untuk merugikan, mempermalukan. Nah, selalu mempunyai hati nurani yang tidak menegur diri. Ini menjadi ketenangan jiwa yang rahasianya menang daripada semua cara kontemplasi dan cara meditasi di dalam agama. How to be peaceful. How to gain your peaceful mind, restful soul. Saudara-saudara, Augustinus berkata, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami di dalam keadaan satu jiwa yang tak pernah tenang. You have created us with a great soul of unrest. Restless soul, until we come to you and return to your bosom and get rest only in you. Ini kalimat yang paling terkenal di dalam hubungan manusia dan hidup baik, hidup tenang di hadapan Tuhan Allah sepanjang sejarah. Dari My Compassion, fase pertama bagian akhir. Maka Augustinus mengatakan, Tuhan, Engkau yang telah menciptakan jiwa yang begitu agung, justru Engkau menciptakan jiwa yang tidak pernah tenang. Kecuali manusia kembali kepadamu di dalam pangkuanmu mendapatkan satu kesejahteraan hanya di dalam dirimu. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan, tidak ada tenang. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan, engkau tidak akan puas. Meskipun engkau boleh mendapatkan uang yang banyak, meraih kedudukan yang tinggi, tapi jiwa sedalam-dalamnya engkau tidak pernah ada satu kesejahteraan yang tenang. Tidak pernah ada sesuatu kepuasan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, seorang Jerman yang terkenal namanya Goethe. Goethe pada waktu masih muda sekali jatuh cinta kepada seorang perempuan yang cantik sekali. Akhirnya perempuan itu tidak mau dia. Di dalam keadaan dia patah hati, dia begitu kecewa. Padahal dia orang salah satu yang paling pintar di sejarah Jerman, ganteng luar biasa. Tapi perempuan itu tidak mau dia. Dia sudah patah, dia kecewa. Dia kurang sedikit bunuh diri. Orang yang tidak bunuh diri itu mungkin takut, mungkin terlalu berani. Lalu dia akhirnya mengkompensasikan segala kekecewaan dia dengan menulis buku. Satu buku yang namanya Kerisauan Seorang Remaja yang namanya Wit. Saudara-saudara, buku itu diedarkan, dijual di seluruh Jerman. Yang baca buku itu 2.000 orang yang bunuh diri. Dia tidak jadi bunuh diri, cuma mencetuskan kesusah-susahan. Kesusahan itu dibaca oleh banyak orang, langsung merasa sama. Lalu mereka yang bunuh diri. Dia tidak berminat membunuh 2.000 orang lain. Tapi pengaruh sastranya begitu besar sampai mengagumkan seluruh dunia. Dan selama hidup dia mencari satu hal. Tenang hati. The peace of the soul. The peace of the spirit. The peace in my heart. Bagaimana carinya? Apakah dia kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara mengerti sastra Jerman mengatakan ada satu buku yang namanya Faust. Tahu? Faust ditulis dalam 26 tahun oleh orang yang sama, Goethe. Yang menceritakan seorang dokter ingin kaya. Maka dia ingin cepat kaya. Satu hari dikunjungi oleh seorang setan. Dan setan itu mengatakan, aku akan memberikan kekayaan kepadamu, tetapi aku mau jiwamu. Dia bilang, jiwa? Aku tidak percaya ada jiwa. Aku tidak percaya ada kekekalan. Sudah ambil jiwa, pokoknya kaya. Yang paling penting kan uang. Di dunia ini kalau tidak ada uang untuk apa? Lebih baik saya kaya di dunia mengenai kekekalan, jiwa, keselamatan, saya tidak peduli. Oke, deal. Lalu bikin satu kontrak. Di dalam beberapa puluh tahun dokter menjadi kaya sekali. Tetapi akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini versinya banyak ya. Ada beberapa musikus telah menjadikan musik
Biarpun daripada orang seperti Damnation of Faust yang ditulis daripada Berlioz, juga ada yang lain-lain tulis. Juga satu opera yang ditulis oleh Gounod mengenai Faust. Saya tidak ceritakan sastra itu, tapi saya berkata kepada saudara, di sini tulisan ini ditulis oleh Goethe karena Goethe sendiri mau mencari ketenangan jiwa. Dia ingin mendapatkan ketenangan jiwa, tenang jiwa, hidup bagaimana tenang. Tidak gampang mendapatkan ketenangan jiwa. Banyak orang yang dangkal, asal banyak uang sudah tenang dia. Uangnya dari merampok juga tenang dia. Orang itu akan tidak tenang selama-lamanya. Kalau engkau mengerti bagaimana tenang jiwa di dalam hidup sekarang ini, dan betul-betul kembali melalui jalur yang benar di dalam Kristus, engkau mendapatkan perdamaian dengan Tuhan, maka engkau selama-lamanya akan beres. Tapi ketenangan jiwa hanya diperoleh melalui uang, melalui seks, melalui nafsu, melalui keuntungan, melalui hal duniawi. Ketenangan itu sementara dan di kekekalan engkau tidak tenang. Goethe mau mencari ketenangan jiwa, dia latih, dia meditasi, cari jalan apa saja. Akhirnya dia kira dia sudah dapat. Pada waktu dia tua, Goethe sejaman dengan Joseph Haydn, Goethe sejaman dengan Schiller, Goethe sejaman dengan Ludwig van Beethoven, Goethe sejaman dengan Mozart, dan dia lebih tua daripada Beethoven. Pada waktu muda, dua-dua sama-sama di Jerman, dan orang terkenal di seluruh masyarakat dari kerajaan sampai rakyat. Saudara-saudara, pada waktu Beethoven sudah mati, orang-orang lain sudah mati, dia masih hidup. Satu hari waktu dia setua sekali, dia panggil seorang pemuda yang nama Felix Mendelssohn Bartholdy. Dipanggil ke rumahnya, tolong, saya sangat tertarik dengan musik-musik sejarah di dalam klasik Jerman yang terbaik. Tolong you main di atas pianoku semua musik yang terindah di dalam sejarah. Saya mau mengetahui dan saya mau dengar, bukan saya mau baca saja. Kalau saya baca sejarah langsung tahu sejarah, baca sejarah musik tidak tahu musik. Karena apa? Musik bukan dibaca dengan huruf, didengar dengan nada. Maka tolong, waktu itu tidak ada tape recorder. Felix Mendelssohn main Henry Schultz, dia main Johann Sebastian Bach, dia main akan Friedrich Handel, dia memainkan semua musik terus menerus, turun terus sampai pada Haydn, Mozart, Beethoven. Lalu simfoni pertama, simfoni kedua, simfoni ketiga, simfoni keempat, simfoni kelima dari Beethoven. Kita terus menikmati dari pagi sampai sore. Oh, ini sejarah, musik sejarah. Musik daripada Jerman, satu persatu. Ratusan tahun itu yang paling penting komposisi utama di the mainline tradition itu dimainkan. Sampai pada simfoni kelima, Mendelssohn main dengan sekuat tenaga, utarakan pergumulan antara jiwa manusia dengan kerisauan, dengan nasib yang mengetuk pintu. Wah, di tengah pergumulan itu mainnya begitu indah dan begitu semangat. Tengah-tengah dia main, belum selesai movement pertama, si Goethe datang ke belakang dia, pegang pundaknya, berkata, please stop, please no more playing, stop. Mendelssohn kira dia main salah. Dia seorang pianis terbesar pada zamannya. Waktu Mendelssohn putar kepala, lihat Goethe, why you stop me? Goethe menjawab satu pertanyaan. The peace in my heart